Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem dan teknologi informasi pada mata kuliah Sistem Informasi pertemuan pertama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim pengajar dari mata kuliah Sistem Informasi. Itu ada saya sendiri yaitu Anggi Perwitasari MT. Kemudian ada Ibu Eva Fajari Panti, PhD, serta Ibu Anggi Sri Murdianti Sukamto, MT. Adapun deskripsi dari mata kuliah Sistem Informasi ini, yaitu mata kuliah ini akan membahas tentang pengelolaan informasi, sumber daya informasi, teknologi informasi, manajemen basis data, serta keamanan sistem informasi. Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi tipikal dari sistem serta menganalisis susulan sistem yang tepat untuk diterapkan dalam suatu organisasi kerja. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah Sistem Informasi, yang pertama mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara sistematis, terorganisasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta mampu menyelesaikan masalah teknologi informasi dan komunikasi dengan keahlian rekayasa perangkat lunak. Mampu menganalisis, merencanakan, mengelola, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan sumber daya informasi, serta memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan setiap tugasnya. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama yaitu pendahuluan sistem dan teknologi informasi, data informasi pengetahuan, proses bisnis dan sistem informasi, sistem informasi berbasis komputer atau kita sebut dengan CBIS, aspek keamanan dan hukum dan etika, data dan manajemen pengetahuan, jaringan dan telekomunikasi, e-business dan e-commerce, wireless, mobile computing dan mobile e-commerce, social computing dan sistem informasi pada level enterprise. Referensi yang digunakan pada perkuliahan sistem informasi ini terdapat 3 referensi. Utamanya referensi yang kita gunakan yaitu referensi R. Kelly Rayner dengan judul Introduction to Information Systems Supporting and Transforming Business 5th Edition, edisi kelima. Silakan kepada para mahasiswa untuk mencari referensi-referensi tersebut untuk mendukung perkuliahan kita. Kita mulai dengan pendahuluan yaitu tentang sistem dan teknologi informasi. Adapun subpokok bahasan pada hari ini, kita akan mempelajari definisi dari sistem informasi, kemudian definisi dari teknologi, serta apa saja komponen dari IT atau Information Technology. Nah, pertama-tama kita lihat gambar ini. Nah, ini gambar yang kita sebut dengan tata surya. Lebih tepatnya adalah sistem tata surya, solar system. Nah, mengapa sebuah tata surya dikatakan sebagai sebuah sistem? Jika kita perhatikan pada gambar ini, apa saja sih yang ada pada gambar ini? Ya, yang pertama kita bisa melihat adanya matahari, atau inilah yang disebut dengan surya. Surya, kemudian kita melihat planet. Kita melihat planet, kemudian ada orbit. Selain itu, selain orbit, kita bisa menemukan benda-benda langit lainnya di sekitaran planet maupun matahari ini. Ada satelit alami, kemudian ada komet, asteroid, nah seperti itu. Sehingga jika kita lihat dari informationzone.com, pengertian dari tata surya sendiri, jadi tata surya itu merupakan bagian alam semesta yang sangat luas.
tata surya ini itu letaknya di salah satu galaksi dari sekian banyak galaksi yang ada di ruang angkasa. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah mempelajari tentang itu astronomi ya, bahwa sebenarnya bumi ini adalah bagian dari kecil di dalam sebuah galaksi. Nah, galaksi itu banyak sekali. Kita tidak tahu apakah mungkin ada kehidupan lain selain di galaksi kita. Nah, sistem tata surya ini tersusun dari beberapa bagian, yaitu tadi ada matahari, kemudian ada 4 planet luar, 4 planet dalam, sabuk asteroid, terus ada bagian terluar itu disebut sabuk Kuiper. Selain planet yang tadi memutari matahari, itu juga ada benda-benda langit lainnya. Yang tadi saya sebut ada satelit alami, contohnya bumi ini satelit alaminya adalah bulan. Kemudian ada asteroid, ada meteor, ada komet. Nah, kalau jika kita perhatikan ya, semua benda-benda astronomi yang tadi yang tersusun itu, dia itu tersusun menjadi suatu kesatuan yang membuat sebuah sistem yang sangat teratur. Sehingga setiap planet, Venus, Mars hingga Pluto itu tidak akan mengalami tabrakan. Mereka mengitari matahari, jadi mereka semua pada dasarnya mengitari matahari dengan sebuah sistem yang sempurna, sehingga sistem ini dikatakan sebagai sistem tata surya. Oke, sekarang kita bisa melihat bahwa tujuan mereka adalah mengitari matahari. Selain bicara tentang sistem tata surya, kita sekarang bicara tentang ada yang namanya sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan itu sendiri itu tersusun dari beberapa bagian yang digunakan sehingga kita mampu bernafas. Ada hidung, ya kan? Kemudian ada paru-paru dan bahkan oksigen itu sendiri. Nah, itu adalah bagian atau komponen-komponen penyusun sebuah sistem pernafasan. Mereka bekerja secara teratur sehingga manusia bisa bernafas. Tidak hanya manusia ya, hewan itu pun bisa bernafas. Oke. Sehingga ketika kita melihat sistem tata surya tadi, manfaatnya adalah untuk mengelilingi matahari, kemudian dia terdiri dari beberapa elemen atau komponen yang menyusunnya, yang bergerak secara teratur untuk suatu tujuan, yaitu mengitari matahari. Begitu pula dengan sistem pernapasan, beberapa komponen itu bekerja secara bersama-sama, secara teratur, untuk satu tujuan, yaitu untuk bernafas. Sehingga kita bisa definisikan bahwa sistem itu adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan. Kemudian mereka juga saling mempengaruhi satu sama lain dan melakukan sebuah kegiatan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang tadi yaitu yang satunya tata surya, kemudian yang satunya lagi tadi sistem pernapasan. Contoh lainnya misalnya untuk komputer, software, hardware, brainware itu adalah sebuah sistem. Kemudian sistem akuntansi misalnya, itu adalah kumpulan komponen elemen data maupun informasi maupun hardware, software, brainware yang membentuk suatu sistem untuk penyelesaian masalah di bidang akuntansi. Selain definisi sistem itu, ada juga definisi sistem menurut ahli. Menurut Ludwig, ini sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungannya. Kemudian menurut Anatol, ini sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Kemudian menurut Lakov, itu sistem yaitu setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Tapi poin dari definisi sistem itu sendiri yaitu mereka harus terdiri dari beberapa komponen maupun elemen, yang mana setiap komponen itu harus terkait, harus memiliki suatu fungsinya masing-masing, tetapi mereka itu saling mempengaruhi satu sama lain, bekerja sama, yang mana semuanya bekerja untuk satu tujuan.
Itulah definisi dari sistem. Oke, selanjutnya definisi dari teknologi informasi atau information technology. Jadi, teknologi informasi itu sebenarnya adalah sebuah istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk mengerjakan beberapa tugas ini. Yang pertama, mencatat, record, kemudian menyimpan, store, mengolah atau proses, kemudian mengambil kembali hasil olahan yaitu retrieve, mengirim atau transmit, dan menerima receive. Nah, jika kita melihat pada gambar ini, di sini menunjukkan sebuah teknologi informasi. Nah, teknologi informasi yang digunakan di sini adalah adanya sebuah perangkat dengan nama komputer. Nah, komputer ini sekarang sudah mampu mendukung proses mencatat, record, mengolah proses. Kemudian dia juga bisa menyimpan, store, kemudian dia bisa melakukan proses retrieve, serta mengirim, transmit, dan menerima receive. Nah, inilah sebuah teknologi informasi saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat saja tentang apa itu data dan informasi, agar kita mengetahui sistem informasi itu sebenarnya apa. Nah, definisi dari data itu sendiri merupakan sekumpulan fenomena alam, entah itu bentuknya angka, kata, gambar, atau bentuk lainnya, termasuk pula hasil suatu pengalaman, observasi, penelitian, itu merupakan sebuah data. Itu yang bisa kita himpun sebagai bentuk data. Nah, ada lagi yang namanya raw data atau data mentah. Ini istilah pada komputasi. Nah, raw data ini berupa sebuah karakter, angka, gambar gitu ya, yang digunakan untuk mengkonversi dari kuantitas fisik ke dalam sebuah simbol untuk pengertian luasnya. Nah, sedangkan informasi itu yaitu data yang sudah terstruktur hasil olahan, nah itu yang kita bisa sebut sebagai informasi. Nah, tapi dari tiga pengertian ini sebenarnya sudah ada pengertian pengembangannya, sehingga kita lebih mudah memahami lagi sebenarnya data dan informasi itu apa. Itu akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Oke, jadi sederhananya ketika kita melihat gambar ini ya, ketika kita mendapatkan atau membutuhkan sebuah informasi, itu pasti berangkat dari sebuah data mentah. Yang mana data mentah itu dilakukan pengolahan. Jadi sebenarnya bukan proses juga ya, pengolahan. Nah, pengolahan sehingga kita bisa memaknai data yang sudah diolah itu menjadi sebuah informasi untuk kita. Jadi ini adalah 3 langkah utama: data, kemudian diolah, kemudian menghasilkan informasi. Selanjutnya kita bahas tentang teknologi. Tadi kita sudah membahas tentang sistem, kemudian teknologi informasi, kemudian data dan informasi. Selanjutnya untuk teknologi, ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan adanya pengaplikasian pengetahuan ilmiah ke sebuah praktis. Nah, jadi ini adalah aplikasi praktis dari sains di dalam industri atau bisnis. Itu yang kita sebut dengan teknologi. Sebagai contoh misalnya kita lihat ini ya, telepon. Kita tahu bahwa telepon itu bisa diciptakan karena adanya sebuah pengetahuan ilmiah bahwa gelombang suara itu bisa diubah menjadi sebuah sinyal listrik dan kemudian dikonversi lagi menjadi sebuah gelombang suara. Nah, dari pengetahuan ilmiah tersebut, maka dipadu-badankan dengan seni maupun sebuah pengaplikasian praktis menjadi sebuah teknologi yang kita sebut telepon. Nah, ini adalah teknologi di bidang telekomunikasi. Kemudian teknologi di bidang transportasi. Nah, kita lihat bahwa di sini pengetahuan ilmiah yang bisa ditangkap bahwa di dalamnya ada sebuah sistem elektronik. Ya.
Kayak untuk sekarang mungkin dulu masih pakai kunci, sekarang sudah pakai tombol ya untuk menyalakan mesin mobil. Kemudian ada sistem pembakaran dari mesin mobil, kemudian ada sistem pengemudian, mengerem, kemudian sistem roda, sistem suspensi, sistem transmisi. Nah, itu adalah kumpulan beberapa sistem yang disatukan. Itu merupakan hasil pengetahuan ilmiah atau hasil riset seseorang. Setiap sistem-sistem yang sudah dihasilkan itu, pengetahuan-pengetahuan yang dihasilkan itu kemudian diaplikasikan praktisnya menjadi sebuah teknologi di bidang transportasi, yaitu mobil modern, atau sekarang juga kita sebut sebenarnya dengan mobil pintar. Nah, kategori mobil pintar itu saat ini yaitu mobil yang dilengkapi dengan uh, sebuah sistem untuk menghidupkan secara tombol, kemudian ada sebuah sistem navigasi. Nah, sekarang itu dikatakan sebagai sebuah mobil pintar atau mobil yang bisa bergerak sendiri secara otomatis, seperti itu. Kemudian ada juga teknologi informasi di masa lalu. Tidak hanya teknologi itu tidak hanya berlaku pada masa ini ya. Jadi ada teknologi yang kita sebut dengan teknologi informasi tadi. Nah, teknologi informasi masa lalu itu seperti apa? Masa lalu itu kita bisa ingat ada mungkin dulu waktu SMA belajar patung prasasti gitu ya. Kemudian ada goresan gambar, terus ada alat hitung itu di masa sebelum komputer diciptakan. Kemudian juga menggunakan arsip telegrafi, itu semua adalah teknologi yang digunakan untuk menghasilkan sebuah informasi. Yang tadi ada mencatat, menyimpan, mengolah, kemudian mengambil kembali, mengirim gitu ya, menerima, nah seperti itu. Nah, kalau kita bicara teknologi informasi yang terbaru saat ini, itu sebenarnya apa ya? Nah, silakan untuk dibahas teknologi informasi yang kalian ketahui saat ini. Mungkin bisa menggunakan blog yang sudah dibuat masing-masing ya. Selanjutnya kita membahas tentang komponen IT. Nah, apa saja sebenarnya komponen-komponen yang membentuk sebuah teknologi informasi? Yang pertama ada hardware, kemudian software, firmware, brainware, dan infoware. Nah, kalau hardware yaitu adalah perangkat-perangkat keras yang kita gunakan itu untuk mengolah informasi seperti saat ini yaitu ada mouse, keyboard, monitor, gitu ya. Ya, mungkin kalau zaman dulu yaitu menggunakan pahat, palu, batu, nah itu. Kemudian untuk software itu kita sekarang ini bisa gunakan Microsoft Office atau mungkin game atau OS-nya itu Windows, nah seperti itu. Selanjutnya firmware itu adalah sebuah instruksi yang disimpan permanen di dalam ROM. Nah, jadi sebenarnya perangkat seperti ROM ataupun uh, ini ya prosesor, nah seperti itu sebenarnya sudah diinputkan sebuah instruksi permanen di dalamnya seperti software, namun itu sudah permanen di dalam sebuah perangkat. Nah, itu disebut juga dengan firmware. Mouse kita pun di dalamnya ya ada firmware-nya. Sehingga kadang-kadang ketika kita colokin ke ini ya laptop gitu, dia langsung otomatis menginstal drivernya. Nah, seperti itu. Kemudian brainware. Nah, brainware ini adalah manusianya, yaitu user kita, user, pengguna, kemudian programmer yang saat mengkode dia adalah brainware juga, analis yang melakukan proses analisis terhadap kebutuhan untuk pengembangan sebuah sistem informasi. Nah, itu juga disebut sebagai brainware, otaknya pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu infoware. Nah, infoware ini juga sangat diperlukan, yaitu petunjuk penggunaan maupun aturan-aturan yang diperlukan untuk mengaplikasikan teknologi informasi tersebut. Nah, ini hal-hal yang penting yang terkadang juga diabaikan oleh pengembang. Nah, seperti itu.
Oke, jika berbicara tentang teknologi informasi, sebenarnya mengapa sebuah informasi itu dibutuhkan oleh orang banyak? Nah, ada berbagai macam alasan mengapa kita membutuhkan informasi. Tetapi ada 3 yang utama menurut saya. Yang pertama, informasi itu bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai contoh, kalian jomblo nih ya, jomblo. Jomblo tapi pengen lagi deket sama seseorang, si A dan si B. Tapi saya nggak tahu nih yang mana yang mau saya jadiin pacar. Oke, jadi yang kalian lakukan pertama-tama yaitu pasti kalian mengumpulkan data-data yang kalian butuhkan, apakah orang tersebut cocok dengan diri kita. Nah, itu secara standarnya seperti itu ya. Oh, oke, yang A ternyata suka marah, yang B orangnya lebih kalem. Tapi yang A sukanya jalan-jalan, traveling. Nah, sedangkan yang B lebih senang di rumah. Nah, ternyata diri kalian itu adalah orang yang lebih suka jiwanya adventure gitu. Jadi yang satu suka marah tetapi suka jalan-jalan nih. Masuk ke jiwa kalian. Yang satu lagi memang orangnya kalem, tapi memang ya karena pembawaan kalemnya itu dia lebih suka di rumah. Nah, sehingga dari data-data ini itu kalian analisa untuk dasar pengambilan keputusan kalian yang mana nih yang mau kalian pacarin, ya enggak? Nah, itu balik lagi ke kalian ya. Saya nggak bisa nyuruh yang mana nih. Silakan pilih A atau yang B gitu ya. Kemudian yang kedua, informasi itu bisa mendukung sebuah operasional. Nah, misalnya kita mau, misalnya ini ada sebuah institusi ya, institusi rumah sakit misalnya. Nah, rumah sakit. Nah, ketika kita membuat sebuah rumah sakit, itu seharusnya semuanya didukung dengan sebuah informasi. Entah itu informasi di mana tempat pendaftarannya, informasi di mana ruang praktik dokternya, kemudian informasi lagi jadwal praktik dokter, kemudian apalagi ya informasi penggunaan fasilitas kesehatannya, macam-macam. Nah, kalau informasi-informasi itu tidak ada, operasional dari rumah sakit itu pasti menjadi jelek ya, ya tidak berjalan malah. Nah, seperti itu. Sehingga dengan makin banyaknya informasi yang diberikan, maka operasional dari rumah sakit itu pun semakin baik. Dan yang terakhir adalah informasi for fun. Jadi informasi for fun ini maksudnya seperti apa? Informasi yang membuat diri kita senang. Apa itu misalnya? Contohnya kita misalnya nonton bola ya, nonton bola. Ternyata kita itu dukung Juventus misalnya. Kemudian teman kita menyampaikan informasi bahwa kemarin Juventus menang nih. Artinya itu menjadi sebuah informasi yang oke, ini seru buat kita. Karena saya memang mendukung Juventus. Nah, itu contoh-contoh informasi for fun. Selanjutnya, informasi itu sebenarnya sumbernya bisa kita peroleh dari mana saja sih. Intinya adalah sebuah informasi itu kita dapatkan bisa dari mana saja, bukan dari sebuah sistem yang terkomputerisasi saja. Ada beberapa sumber informasi seperti pustaka, ya bisa ilmiah, bisa semi ilmiah, atau pustaka-pustaka populer. Kemudian bisa berupa media massa, itu bisa media cetak, radio, TV. Cuman kalau zaman sekarang kita bacanya mungkin dari detik.com gitu ya, dari Tribun, ya seperti itu, tribun.com. Kemudian secara lisan, entah informasi itu kita dapatkan dari proses wawancara, telepon, kemudian melalui tulisan, entah itu dari surat, fax, email, seperti itu ya. Itulah sumber-sumber informasi. Kemudian perangkat bantu yang digunakan untuk mengolah informasi atau mendapatkan informasi. Yang pertama secara manual, bisa menggunakan pensil, pena, kertas gitu ya. Kemudian ada mesin mekanis, zaman dulu itu mesin tik, sekarang mungkin jarang ya orang menggunakan mesin tik. Kemudian ada alat telekomunikasi ya, ponsel, smartphone gitu ya.
Lalu ada alat elektronis yang saat ini juga kita gunakan, tapi kebanyakan orang udah nggak pakai PC, kecuali untuk pengolahan data yang cukup besar. Lebih banyak menggunakan laptop. Nah, seperti itu, alat elektronis. Setelah tadi dapetin informasi sumbernya dari mana, kemudian perangkat bantunya apa, lalu bagaimana cara mengolah data tadi. Jadi yang ketika kita melihat bagan 3 tadi, yaitu raw data, proses, kemudian menghasilkan informasi. Nah, proses ini tuh sebenarnya apa? Pengolahan data ini tuh sebenarnya apa saja sih? Nah, pengolahan data ada yang disebut perekaman awal, originating, kemudian ada pengklasifikasian, classifying, kemudian ada juga penyusunan atau pengurutan, sorting, perhitungan, calculating, penyimpanan, storing, mengambil kembali, retrieving, diperbanyak, copying, penyampaian, distributing atau transmitting gitu ya. Nah, itu adalah proses-proses dari data untuk menghasilkan sebuah informasi. Nah, kita sebagai contoh misalnya untuk data mahasiswa ya, kita lakukan perekaman awal dulu, originating dulu dari data mahasiswa, yaitu dengan mengumpulkan data-data mahasiswa. Ini karena misalnya mau bikin di Siakat ya, kita kumpulkan data mahasiswa. Setelah data mahasiswa dikumpulkan, yang harus dilakukan adalah kita harus tahu ini mahasiswanya itu berada pada fakultas dan jurusan yang mana. Kemudian data tersebut akan diolah dengan cara classifying, mengkelompokkan berdasarkan fakultas dan jurusannya. Kemudian setelah itu data tersebut kita sorting, sehingga data yang paling atas adalah dengan NIM yang digitnya paling rendah. Kita urutkan berdasarkan NIM. Kemudian kita lakukan calculating, sehingga kita bisa tahu berapa jumlah mahasiswa pada fakultas maupun jurusan tertentu. Setelah itu, ketika pengolahan itu dilakukan, selanjutnya kita simpan datanya ke servernya Siakat Untan. Itu kita sebut dengan proses storing. Lalu ketika data-data tersebut ternyata dibutuhkan, misalnya dalam proses bimbingan PA, proses pengisian leads, proses untuk melihat LIAS, maka ada yang namanya retrieving, yaitu data itu dapat diambil untuk diolah kembali. Mungkin kalau ada perubahan data atau penambahan jumlah seperti itu ya. Kemudian diperbanyak, di copying, dapat diperbanyak intinya. Ya belum tentu juga suatu data itu memerlukan sifat copying ini ya, tindakan copying ini ya. Kemudian disampaikan kepada yang membutuhkan dalam bentuk informasi gitu ya. Ini prosesnya kita sebut dengan distributing gitu. Oke, itulah cara pengolahan data. Oke, sudah selesai membahas cara pengolahan data, teknologi, informasi, seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke adanya pengertian di masa ini, yaitu kita sebut dengan abad informasi. Nah, abad informasi ini merupakan masyarakat, ditandai dengan yang namanya masyarakat informasi, yaitu suatu masyarakat yang mana orang-orang itu lebih banyak bekerja di bidang penanganan informasi daripada bidang pertanian dan industri. Nah, kalau kita melihat Indonesia ini sebenarnya sudah mengarah ke masyarakat informasi ya. Walaupun memang manufacture kita cukup banyak, tapi tidak besar. Kebanyakan lapangan pekerjaan itu job desk-nya itu lebih banyak ke bidang penanganan informasi gitu ya. Nah, apa saja karakteristik yang sehingga ini bisa dikategorikan sebagai abad informasi? Yang pertama, munculnya masyarakat berbasis informasi tadi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian, bisnis-bisnis itu sudah tergantung pada teknologi informasi. Nah, zaman sekarang hampir
sangat kecil sekali bisnis-bisnis besar itu tidak memanfaatkan teknologi informasi, hampir tidak ada. Bank gitu ya, supermarket gitu. Walaupun bisnisnya misalnya bukan berbasis IT, tetapi pasti bergantung pada IT. Kalau kita bicara seperti Gojek, bicara seperti Tokopedia, itu sebenarnya adalah bisnis yang berbasis pada IT. Namun bisnis-bisnis seperti supermarket, Indomaret, Alfamart gitu ya, itu semuanya bisnis yang bergantung pada IT. Kemudian adanya transformasi proses kerja. Jadi proses kerja yang mungkin dulu manual itu sekarang sudah berubah semuanya dengan komputer. Kemudian re-engineers proses bisnis yang konvensional. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Konvensional pakai manual itu sudah berubah menjadi sesuatu yang terkomputerisasi. Dan abad informasi ini keberhasilannya itu tergantung pada efektivitas pemanfaatannya. Ketika suatu perusahaan bisa menggunakan teknologinya sebaik mungkin, maka bisnisnya bisa lebih berhasil gitu ya. Tetapi ketika dia tidak menggunakannya dengan efisien, bisa saja bisnisnya menjadi ambruk gitu. Karena mungkin ada kecurangan di dalam pengolahan datanya, misalnya bank ya. Banknya sistemnya bisa dijebol, ya berarti banknya bisa pelit, bisa bangkrut. Kemudian teknologi informasi itu selalu melekat pada banyak produk maupun pelayanan yang diberikan. Seperti itu. Misalnya bank tadi ya, itu hampir semua bank sekarang memberikan penawaran mobile banking. Nah, jarang sekali ada bank yang sudah tidak melangkah ke mobile banking, itu jarang sekali. Nah, contoh-contoh aplikasi maupun perusahaan yang berbasis kepada IT maupun menggunakan teknologi IT, misalnya detik.com, Facebook. Nah, mungkin pulsa ini maksudnya operator ya, seperti itu. Oke, sebelum masuk definisi sistem informasi, sebenarnya ada sebuah abad informasi lagi yang menurut saya tidak sekedar abad informasi saja ya, tetapi lebih tepatnya sebuah abad informasi yang cepat, jadi rapid, di mana saat ini informasi itu sebenarnya tidak hanya bisa kita peroleh melalui internet gitu ya, melalui televisi gitu ya, melalui surat kabar, tapi selain itu kita juga bisa menemukan informasi-informasi yang sifatnya real time. Contohnya paling sederhana adalah live, YouTube live maupun Instagram live gitu ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk distribusi informasi yang sifatnya sudah real time gitu. Dan saat ini ternyata informasi-informasi yang live itu sangat diminati oleh masyarakat banyak. Sehingga nanti mungkin ke depannya kita akan masuk kepada abad tersebut, yaitu abad di mana informasi itu sifatnya rapid, real time, dan seperti itu. Kita tunggu saja apakah abad itu akan segera muncul. Selanjutnya, definisi sistem informasi. Nah, menurut Robert, ini sistem informasi itu merupakan sekumpulan fungsi yang bekerja secara bersama-sama dalam rangka mengelola, mengumpulkan, menyimpan, memproses, kemudian mendistribusikan informasi. Sedangkan menurut Simkin, ini adalah elemen yang bekerja sama, baik secara internal maupun berbasis komputer, yang mana dia itu untuk mengolah data berupa mengumpulkan, menyimpan, memproses, menghasilkan sebuah informasi yang memiliki makna, di mana informasi ini berguna untuk mengambil sebuah keputusan, sebagai dasar sebuah keputusan. Nah, jadi kalau kita melihat dari pengertian definisinya sistem informasi ini kita bisa bilang sebagai gabungan antara pengertian sistem, kemudian apa itu informasi, apa itu
cara pengolahan data untuk menjadi sebuah informasi, dan mengapa sebuah informasi tersebut dibutuhkan. Nah, ketiga hal itu ketika kalian sudah memahaminya, maka definisi sistem informasi pasti kalian bisa menjelaskannya dengan baik. Begitu. Kemudian, apa 3 kegiatan utama dalam sistem informasi ini sudah digambarkan dalam bagian sebelumnya, bahwa 3 kegiatannya yaitu adanya sebuah masukan data, kemudian data tersebut kita olah, sehingga menghasilkan informasi. Ini menurut Witten tahun 2000. Nah, dari penjelasan yang sudah saya berikan dari awal hingga akhir tadi, ada sebuah pertanyaan, sebenarnya sistem informasi itu wujudnya harus komputer, harus dengan sebuah aplikasi komputer, atau tidak ya, dikatakan sebagai sebuah sistem informasi. Apakah sesuatu yang komputerisasi, contohnya siakat, itu adalah bentuk mutlak dari yang dikatakan sebagai sebuah sistem informasi. Nah, silakan berikan jawaban kalian pada blog masing-masing. Juga sesuai dengan yang sebelumnya ya, sudah kuis yang sudah saya berikan sebelumnya. Sehingga kesimpulan pada mata kuliah hari ini, jadi tadi bahwa ada yang namanya sistem. Sistem itu adalah sebuah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain, membentuk suatu kesatuan, mengintegrasikan data, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Nah, ini adalah gabungan dari sistem dan informasi. Kemudian, selain itu, sistem informasi itu juga kesatuan elemen yang saling berinteraksi secara sistematis untuk menciptakan dan membentuk sebuah aliran informasi yang mendukung pengambilan keputusan serta kontrol terhadap suatu organisasi dan perusahaan. Nah, inilah kesimpulan dari sistem informasi. Sekian perkuliahan kita pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.